Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Arti tafwid. Di antara guru-guruku, ujar Imam Ghazali, ada yang berkata, yang dinamakan tafwid yaitu meninggalkan pilihan perkara yang mengandung kekhawatiran, yaitu meninggalkan pilihan perkara yang mengandung kekhawatiran. Dan pasrah kepada Allah yang mempunyai pilihan, yang mengatur semua makhluk dan mengetahui apa yang membaguskan makhluknya. Tiada Tuhan selain Allah. Ini menurut sebagian di antara guru Imam Al-Ghazali, menarifkan tafwid itu adalah meninggalkan memilih sesuatu yang mengandung kekhawatiran, seperti kekayaan, keluasan rezeki. Nah, itu mengandung kekhawatiran. Jadi mereka yang tafwid kepada Allah kadang mau meminta kepada Allah sesuatu yang sesuatu itu mengandung kekhawatiran, dan mereka memasrahkan kepada Allah. Jadi artinya mereka kadang mau minta kepada Allah secara mutlak, minta kekayaan kada mau, karena mereka kada tahu apakah kekayaan itu baik untuk diri mereka atau kada. Nah, untuk kekayaan itu mereka pasrahkan kepada Allah. Bila baik kaya, kaya; bila baik kada kaya, kada kaya. Itu mereka pasrahkan kepada Allah. Itu satu contoh di antara pilihan yang mengandung kekhawatiran. Asy-Syaikh Abi Muhammad Sajari rahimahullah mengatakan, tafwid adalah meninggalkan pilihanmu kepada perkara yang mengkhawatirkan. Engkau serahkan kepada Allah yang mempunyai pilihan, supaya Allah memilihkan apa yang baik untukmu. Seperti pada minggu yang dahulu, doa yang diajarkan Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Aku minta kepada engkau ya Allah kebaikan. Macam apakah bentuknya, yang penting kebaikannya. Nah, itu ngarannya adalah tafwid, berserah kepada Allah untuk menentukan. Sementara itu Syekh Abu Ammar rahimahullah berkata, tafwid adalah meninggalkan tamak. Dan tamak ialah menginginkan sesuatu yang mengkhawatirkan dengan memastikan. Ya Allah, kayakanlah hamba.
Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba. Ya Allah, sihatkanlah badan hamba. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba. Nah, itu ngarannya tamak. Kenapa tamak? Karena menginginkan sesuatu dengan memastikan, padahal sesuatu itu mengkhawatirkan. Karena panjang umur belum tentu baik, kaya belum tentu baik, keluasan rezeki belum tentu baik, sihat belum tentu baik. Itu mengkhawatirkan. Kalau kita tafwid kepada Allah, nah, kita kadang mau nangka itu menentukan pilihan seorang. Ini semua adalah pendapat para guru, ujar Imam Ghazali. Sedangkan menurut aku, Imam Ghazali artinya, sedangkan menurut aku sendiri begini, tafwid adalah menginginkan pemeliharaan Allah terhadap apa yang menjadi kemaslahatan diri engkau. Dalam hal ini, dalam hal yang engkau tidak bisa selamat dari perkara yang dikhawatirkan. Nah, itu pengertian tafwid menurut Imam Ghazali. Minta peliharakan kepada Allah sesuatu yang menjadi kemaslahatan diri kita. Itu pengertian tafwid. Minta peliharakan kepada Allah terhadap sesuatu yang menjadi kemaslahatan diri kita. Lawannya tafwid adalah tamak. Tamak itu secara menyeluruh berlaku menurut dua segi. Satu, sama dengan raja harapan. Engkau mengharapkan sesuatu perkara yang tidak mengandung kekhawatiran, atau ada kekhawatiran tetapi dengan istisna insya Allah. Yang demikian ini dipuji dan tidak tercela. Ada tamak, tapi tamak ini yang sama dengan raja harapan. Kita mengharapkan sesuatu yang pasti membawa kebaikan. Nah, ini kada tercela. Kita meminta sesuatu kepada Allah yang pasti membawa kebaikan, maka itu kada dinamakan tamak yang tercela. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Artinya, dan Tuhan yang aku menginginkan agar dia mengampuni kesalahanku kelak pada hari kiamat. Aku ingin bahwa dosa-dosaku diampuni Allah pada hari kiamat. Aku minta bahwa dosa-dosaku diampuni Allah pada hari kiamat. Nah, tamak kepada yang demikian itu tamak yang terpuji. Kenapa? Karena dia mengingini sesuatu yang pasti baik, yang kadang mengandung kekhawatiran. Dan firman Allah Ta'ala, inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana. Artinya, sungguh kami sangat ingin agar Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Sangat ingin, tamak artinya sangat ingin bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nah, ini terpuji karena kita mengingini sesuatu yang pasti baik, mengingini sesuatu yang kadada kekhawatiran. Bagian ini tidak termasuk apa yang kita bicarakan dalam masalah tafwid. Itu kada tafwid ngarannya. Tafwid itu kita memasrahkan diri kepada Allah terhadap apa-apa yang bisa membawa kekhawatiran,
amunan soal supaya diampuni dosa, supaya dikuatkan iman, supaya masuk surga, supaya terhindar daripada api neraka, supaya diberi anak nang saleh, supaya diberi pasangan nang saleh. Nah itu sudah nyata baiknya, dan minta itu adalah terpuji, bukan dicela. Nang dicela itu adalah menentukan, ya Allah berikan hamba ini. Nah sedangkan ini itu belum tentu baik lawan kita. Ya Allah jadikanlah si anu itu pasanganku, nah, umpamanya. Sedangkan itu belum tentu baik lawan diri kita. Bisa kena kita bahaya dengan inya, atau bisa untung lawan inya, kada tentu. Nah jadi terhadap yang demikian itu minta pilihkan kepada Allah, ngarannya tafwid. Ya Allah jadikanlah itu kaina pasangan ulun, namun itu membawa kebaikan kepada agama, membawa kebaikan kepada akhirat. Nah itu ngarannya adalah tafwid, menyerahkan. Yang kedua, tamak yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa tam'a fa innahu faqrun hadirun. Artinya berhati-hatilah kalian jangan sampai tamak, karena tamak itu fakir yang nyata. Ada yang berkata yang merusak agama adalah tamak, sedangkan yang menjadi tiang agama adalah wara, berhati-hati. Guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, tamak yang tercela itu ada dua macam. Satu, tenangnya hati kepada manfaat yang diragukan. Tenangnya hati kepada manfaat yang diragukan. Ambil contoh nang nyaman, duit. Duit itu manfaatnya diragukan. Duit itu bisa memberi manfaat lawan kita, namun kita gunakan dalam kebaikan. Duit itu bisa membahayakan lawan kita kalau membawa kepada kerusakan. Nah sekarang kita bila berduit itu tenang, bila berduit tenang. Nah itu ngarannya adalah tamak yang tercela. Kenapa? Karena tenang lawan sesuatu yang belum tentu bermanfaat lawan diri kita. Nah itu dicela. Yang kedua, tamak yang dicela itu menginginkan sesuatu yang mengkhawatirkan dengan memestikan. Keinginan semacam ini merupakan bandingan tafwid, tidak ada lain. Pahamilah apa yang kuterangkan ini. Nah, jadi artinya termasuk sifat hati, akhlak hati yang terpuji adalah tafwid tadi. Sedangkan yang tercela daripada perangai hati adalah tamak. Tafwid menyerahkan kepada Allah untuk memilihkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Sedangkan tamak adalah menentukan pilihan kepada sesuatu yang belum tentu membawa kebaikan kepada diri kita. Binting tafwid. Binting tafwid yaitu mengingat-ingat kekhawatiran. Artinya supaya kita kawa tafwid nih. Kayak apa caranya supaya kawa tafwid? Binting tafwid yaitu mengingat-ingat kekhawatiran perkara yang diinginkan dan kemungkinan kerusakan dalam perkara itu, supaya kita tafwid kepada Allah, supaya kita bisa pasrah kepada Allah dalam menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Kayak apa caranya supaya kawa? Kita mengingat-ingat kekhawatiran terhadap perkara yang kita ingini, yang mana itu bisa-bisa mengandung kerusakan. Kita ingat di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang bernama Sa'labah.
Sa'labah itu orang yang sangat dekat dengan Rasul, yang selalu sembahyang bersama Rasulullah, yang selalu ada di majelis Rasulullah, padahal hidupnya sangat susah, sangat miskin, fakir. Nah, Sa'labah minta kepada Allah kekayaan, tamak, tanpa tafwid. Nah, Sa'labah ini minta kepada kekayaan, kada bersyarat nang baik. Ya Allah, minta luas rezeki, minta kaya. Padahal Sa'labah kada tahu bahwa kekayaan itulah yang menyebabkan dia menjadi ahli neraka. Beri Allah kekayaan. Dengan kekayaan itu akhirnya Sa'labah mulai sembahyang kada berjamaah lagi karena sibuk mengurusi kekayaannya. Dengan kekayaan Sa'labah akhirnya pindah tempat jauh daripada Rasulullah karena kebanyakan bisi ternak di Madinah terganggu, pindah ke kampung. Akhirnya kada sembahyang Jumat lagi. Banyak-banyak hartanya bertambah terus. Akhirnya Sa'labah kada hakun lagi bayar zakat karena merasa kebanyakan. Akhirnya Sa'labah murtad. Nah, padahal dulu orang yang sangat takwa kepada Allah, tapi karena inya minta kekayaan kepada Allah tanpa tafwid, tanpa berserah, akhirnya kekayaan itulah yang menyebabkan dia binasa. Nah, jadi jangan sekali-kali kita minta kekayaan kepada Allah kecuali untuk membawa kebaikan, kemaslahatan. Jangan mutlak, ya Allah jadikanlah hamba orang yang sugih, bila sugih itu nyaman ya Allah. Nah, ada tantu. Nah, lain halnya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang fakir, seorang miskin, dari Mekah hijrah ke Madinah, kada punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf kada minta kaya kepada Allah, kada minta sugih, kada. Tapi Abdurrahman bin Auf ini dia menyerahkan urusan dirinya kepada Allah. Nah, akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling sugih sahabat Nabi, paling sugih. Ditambah pula Rahman bin Auf seorang fakir miskin yang menyerahkan perkara dirinya kepada Allah, dikayakan Allah, lebih kaya daripada Sa'labah, ditambah lagi masuk surga, dijamin lagi 10 sahabat yang masuk surga itu. Nah, jadi kekayaan ini adalah satu contoh. Kekayaan ini sesuatu pilihan yang bisa membahayakan, bisa membaikakan. Jadi jangan hendak minta nangka itu. Kalau hendak minta kepada Allah, minta nang pasti baik. Amunnya kada pasti baik, jangan kita minta itu, serahkan aja lawan Allah, kada usah diminta. Nah, jadi kita bila ingat tentang kekhawatiran perkara yang kita inginkan ini, kita lalu menyerahkan diri kepada Allah. Perkara nang mubah, perkara nang sunat, perkara nang sunat itu biasanya diperlukan tafwid. Perkara nang mubah apalagi tafwid.
mun perkara nang wajib nah itu kada ada tafwid karena itu wajib. Ya Allah, mun hamba ni baik membaca Quran sajus semalaman, munnya baik itu baik bagi hamba, mudahkanlah hamba mengamalkannya. Mun hamba ini baik membaca ini, ya Allah mudahkanlah mengamalkannya. Mun kada baik kada usah gantiakan lawan yang lain. Itu hal-hal nang sunat. Jadi jangan berpasti juga kita, ya Allah nah bantulah hamba supaya kawa membacanya 10.000 sehari. Kada boleh juga itu, karena itu walaupun sunat tapi belum tentu baik untuk diri kita. Walaupun itu sunat belum tentu baik untuk diri kita. Nah, oleh karena itu pasrahkan kepada Allah, lain yang wajib. Sedangkan binting untuk membintingi tafwid ialah mengingat-ingat kelemahan engkau dari pegangan. Bisa lepas dari berbagai perkara yang mengkhawatirkan dan mencegah diri dari terjerumus ke dalam kekhawatiran yang bermacam-macam itu. Sebab kebuduhan, kelalaian dan kelemahan engkau. Mengabadikan ingat dua hal ini akan mendorong engkau untuk memasrahkan semua urusan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri engkau dari memestikan berbuat apa yang engkau inginkan itu serta enggan menginginkannya jika tidak ada syarat baik. Seandainya ada orang berkata kepada engkau, apakah kekhawatiran yang mewajibkan kita untuk tafwid pasrah kepada Allah dalam urusan ini? Ketahuilah, secara menyeluruh perkara yang mengkhawatirkan itu ada dua, yaitu satu kekhawatiran bimbang, yaitu bahwa apa yang engkau inginkan itu akan terwujud ataukah tidak. Apakah engkau bisa mencapainya ataukah tidak? So kawala ikam kena datang ke sini. Isu kawala ikam datang ke sini kena. Nah itu kita masih ragu-ragu lagi. Kawakah isuk kita datang ke sini kadakah? Kita kada tahu. Nah terhadap hal seperti itu kita diwajibkan tafwid. Diwajibkan tafwid, berserah kepada Allah. Dengan apa berserah? Dengan istisna. Istisna apa? Insya Allah. Kamu kaulah isuk ina maulah ini nah. Kamu kaulah isuk memperbuat ini. Kamu kaulah isuk datang ke sini. Nah itu kita bimbang. Kita kada tahu isuk apakah sihat, apakah masih hidup, apakah kada tahu lagi perkara isuk. Nah di situ kita diwajibkan tafwid. Jangan hendak iya biris isuk selesai, yang ada kawaka itu. Mesti istisna insya Allah. Jadi tafwid itu sasarannya adalah pertama terhadap hal-hal yang menjadi kekhawatiran, kebimbangan kita, dan kita belum tahu kawakah kadakah. Namun kita memastikan, nah berarti kita kada berserah kepada Allah. Berarti kita kada menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, tafwid itu kekhawatiran rusak salah, yaitu bahwa engkau tidak meyakini kebaikan apa yang engkau inginkan untuk diri engkau. Kekhawatiran inilah yang memerlukan tafwid. Ya tadi, macam kita kaya, yakinlah kita bila kaya baik kita ini, kada yakin. Kita lulus ujian, pastilah itu baik lawan kita, kada tentu baik. Kita diterima orang jadi pegawai negeri, tentulah baik, kada tentu baik. Nah di sini memerlukan tafwid, berserah kepada Allah.
Kemudian pendapat para imam berbeda-beda ungkapannya dalam menerangkan khatar perkara yang mengkhawatirkan. Sebagian ada yang berkata khatar adalah melakukan perkara yang diinginkan itu. Ialah andai kata tidak melakukannya bisa selamat, tetapi mungkin pula terjatuh ke dalam dosa. Itu ngarannya khatar, perkara yang berbahaya, perkara yang mengkhawatirkan. Artinya bisa selamat, bisa kada. Itu ngarannya khatar, itu ngarannya bahaya. Iman, istiqamah dan sunnah tidak ada yang dikhawatirkan. Kalau masalah iman, masalah istiqamah, masalah ahlu sunnah, nah itu pada perlu dikhawatirkan, itu pasti baik, pasti kebaikannya. Karena tanpa iman sama sekali tidak mungkin ada selamat. Istiqamah tidak dapat dihimpunkan dengan dosa. Jadi menginginkan iman dan istiqamah itu bisa sah dengan memastikan. Ayo kita nang pasti, ya Allah, nah hamba minta kepada Engkau nah istiqamah, hamba minta kepada Engkau iman nang kuat, hamba minta kepada Engkau ya Allah mati husnul khatimah. Itu pasti baik sudah. Kada ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Guru besar Abu Ishaq Al-Asbahani rahimahullah berkata, kekhawatiran dalam melakukan apa yang diinginkan, yaitu perbuatan yang mungkin didatangi sesuatu perkara yang seandainya orang sibuk dengan perkara yang datang kemudian itu adalah lebih utama daripada melaksanakan perbuatan tersebut. Hal semacam ini dapat terjadi pada perkara yang dibolehkan, perkara sunat dan perkara fardu. Kekhawatiran dalam melakukan apa yang diinginkan, yaitu perbuatan yang mungkin didatangi sesuatu perkara yang seandainya orang sibuk dengan perkara yang datang kemudian itu adalah lebih utama daripada melaksanakan perbuatan tersebut. Hal semacam ini dapat terjadi pada perkara yang dibolehkan, perkara sunat dan perkara fardu. Menurut guru besar Abu Ishaq ini, bahwa tafwid ini bukan hanya masalah mubah, bukan hanya masalah sunat, bahkan masalah wajib pun bisa tafwid itu. Jadi artinya insyaallah itu, insyaallah itu jangankan hanya masalah nang boleh, masalah nang fardu pun kita insyaallah. Kenapa sebabnya? Karena banyak hal-hal nang fardu begitu kita gawi, ada keparduan lain yang lebih utama dikerjakan daripada yang kita rencanakan itu. Jam 12 nih, jam 12:04 sembahyang zuhur. Jangan berpasti, itu mesti ada insyaallah juga. Walaupun itu wajib sembahyang zuhur. Kenapa? Karena barangkali jam itu bertepatan itu ada kewajiban lain yang lebih dahulu diutamakan. Jadi kita jadwal kita jam 12 sekian sembahyang zuhur, habis itu ini, habis itu ini, insyaallah. Nah kayak itu insyaallah. Walaupun yang wajib ada kewajiban pasti. Contohnya ada, cobalah perhatikan orang yang sempit waktunya untuk melakukan salat, yang bermaksud melakukan salat, lalu tiba-tiba ada rumah kebakaran atau ada orang tenggelam yang mungkin bisa ia selamatkan, maka dalam hal ini sibuk menyelamatkan adalah lebih utama daripada salat.
sembahyang zuhur umpamanya. Nah, waktunya sudah parak habis. Sudah. Begitu hendak sembahyang, ada orang kelapak-kelapak di betang banyu minta tolong nak lamas. Nah, kita wajib meninggalkan sembahyang. Urus dulu karena hendak lamas tuh kita kau mau urus. Kita bisa bakunyong. Nanti Juni ini tuh dulu. Kita kada bisa yang mana Juni berdosa. Namun kita bisa bakunyong asa kau menyelamatkan, tinggalkan sembahyang, selamatkan dulu itu. Nah, padahal ini fardu sembahyang, cuma karena ada keparduan lain yang lebih utama. Nah, jadi artinya apa? Jangankan nang boleh, jangankan nang fardu pun kita berserah kepada Allah. Kada kawajib memastikan. Karena jangan-jangan nang fardu itu yang kita rencanakan ada fardu lain yang lebih utama kita laksanakan. Maka dalam hal ini sibuk menyelamatkan adalah lebih utama daripada salat. Jadi kalau begitu tidak sah menginginkan perkara mubah atau sunat dan sebagian banyak dari perbuatan fardu dengan cara memastikan. Nah, kada boleh. Walaupun yang fardu pun kita kada boleh cuma memastikan itu. Karena kita kada tahu. Jika ada orang bertanya bagaimana bisa dianggap sah Allah memperdukan suatu perkara atas hambanya atau mengancam hamba karena meninggalkan perkara itu, kemudian tidak ada kebaikan baginya dalam melakukan perkara tersebut. Artinya maulah Allah Ta'ala itu mewajibkan sesuatu kepada kita, sedangkan kebaikan kedada dalam sesuatu itu. Ketahuilah Allah mewajibkan kita menggawi ini, sedangkan kebaikannya kadada maulan itu. Ketahuilah guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, Allah Ta'ala itu apabila memerintahkan suatu perkara maka di dalamnya pasti mengandung kebaikan, pasti bagi orang yang diperintahkan. Kalau tidak, ada sesuatu yang datang menghalang. Jika Allah Ta'ala mempersempit perbuatan fardu atas hamba yang mana hamba tidak boleh meninggalkannya, maka keparduan itu tentu mengandung kebaikan bagi hamba tersebut. Jadi sudah jelas setiap nang fardu, setiap nang diperintah Allah kita melakukannya, itu pasti ada kebaikan untuk diri kita. Pasti ada, boleh ragu-ragu kita. Sembahyang, apa manfaatnya sembahyang ini? Jangan pasti ada. Dan setiap Allah melarang sesuatu, pasti itu kada baik lawan diri kita. Walaupun menurut akal, menurut adat, menurut tabiat baik, tapi di sisi Allah itu kada baik. Setiap yang dilarang Allah pasti mudarat ada di dalamnya. Namun kadang-kadang Allah Ta'ala mengadakan sebab berupa uzur yang menyebabkan beralih dari salah satu di antara dua perintah adalah lebih utama daripada sibuk dengan yang lain, sebagaimana telah aku sebutkan contoh tadi. Jadi hamba dalam beralih tersebut merupakan orang yang mempunyai uzur, malahan ia mendapat ganjaran. Tetapi bukan lantaran meninggalkan fardu ganjarannya, melainkan karena melakukan fardu kedua yang lebih utama daripada fardu pertama. Aku pernah mendengar guruku Imam Haramain berkata mengenai masalah ini. Semua perbuatan yang dipardukan oleh Allah kepada para hambanya seperti salat, puasa, haji dan sebagainya, itu pasti mengandung perkara yang membaguskan hamba dan sah diinginkan secara memastikan.
Selanjutnya beliau berkata, telah sepakat pendapat kita atas hal itu. Jadi tinggal perkara yang mubah dan laku-laku sunat dalam hukum ini. Ada dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama guru besar Abu Ishaq Al-Asbahani, bahwa dalam segala masalah baik nang mubah, baik nang sunat, baik nang fardu, kita kada boleh memastikan. Mesti tafwid, berserah kepada Allah atau insya Allah. Itu menurut Abu Ishaq. Menurut Imam Haramain, guru Imam Ghazali juga, menurut Imam Haramain bahwa setiap perkara yang diperdukan oleh Allah itu boleh kita berpasti, kecuali nang sunat, nang mubah, nang kada boleh kita memastikan. Kalau nang wajib itu boleh kita memastikan. Nah, itu pendapat Imam Haramain. Semua perbuatan yang dipardukan oleh Allah kepada para hambanya seperti salat, puasa, haji dan sebagainya, itu pasti mengandung perkara yang membaguskan hamba dan sah diinginkan secara memastikan. Selanjutnya beliau berkata, telah sepakat pendapat kita atas hal itu. Jadi tinggal perkara yang mubah dan laku-laku sunat dalam hukum ini. Jadi yang perlu tafwid perkara sunat, perkara mubah. Itu ujar Imam Haramain. Sedangkan Imam Abu Ishaq Al-Asbahani nang fardu pun kita perlu juga tafwid kepada Allah. Pahamilah benar-benar hal ini, karena hal ini termasuk masalah yang dalam sekali. Wabillahi taufik. Hanya situ. Seandainya ada orang bertanya, لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.